Tetapi adanya pandemi COVID merubah semua. Apakah agenda mereka lebih mulia dari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ini, sehingga dibiarkan bebas berkeliaran, dan orang-orang yang mengibarkan bendera terlarang itu dibiarkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bertemu kembali dengan KB Nusantara. Salam Nusantara. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang saya cintai, baru saja saya mendengar informasi berita dari Kementerian Sekretaris Negara, Mensesneknya langsung yang memberikan keterangan pada acara jumpa pers terkait dengan panduan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-75 bulan Agustus yang akan datang. Intinya bahwa peringatan HUT RI yang ke-75 ini tidak akan bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perayaan HUT RI yang ke-75 akan dilaksanakan dengan sejumlah keterbatasan, dengan sejumlah protokol yang harus dipatuhi terkait dengan COVID-19 yang sampai hari ini masih belum reda. Oke, saya kira hal tersebut tidak akan menjadi masalah dan saya kira seluruh rakyat Indonesia akan taat dan patuh terhadap peraturan dari negara ini. Akan tetapi satu hal yang saya perlu kritisi untuk pemerintah kita ini, kalau perayaan HUT RI, perayaan kemerdekaan hari yang sangat bersejarah, yang mulia bagi bangsa dan negara ini, itu saja dibatasi, diatur dengan sejumlah protap tersesuai dengan COVID-19 ini, lalu pertanyaannya, mengapa aksi unjuk rasa yang dilaksanakan oleh gerombolan PA212 di Jakarta itu tetap dibiarkan, tetap diizinkan dengan bebas, dengan jumlah kerumunan massa yang tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku? Apakah mereka lebih mulia? Apakah kegiatan yang mereka laksanakan lebih mulia dari peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan bangsa dan negara ini? Kalau peringatan kemerdekaan, peringatan yang milik bangsa dan negara ini, itu saja dilaksanakan sejumlah panduan, sejumlah batasan. Mengapa kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok yang secara prinsip di negara ini melanggar dengan aturan negara dibiarkan? Acara aksi unjuk rasa demo yang di dalamnya mengandung unsur-unsur yang tidak senonoh, pengibaran bendera-bendera ormas terlarang, bendera HTI, menuntut presiden mundur, itu dibiarkan. Apakah mereka lebih mulia? Apakah orang-orang yang melaksanakan ini orang istimewa di negara ini? Apakah agenda mereka lebih mulia dari peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ini, sehingga dibiarkan bebas berkeliaran, dan orang-orang yang mengibarkan bendera terlarang itu dibiarkan, tidak ditangkap oleh polisi? Negara macam apa ini? Di manakah kewibawaan bangsa dan negara kita kalau begini caranya? Memperingati hari kemerdekaan saja dibatasi dengan sejumlah peraturan. Mengapa aksi unjuk rasa yang meneriakan Jokowi untuk mundur, yang meneriakan bakar-bakar, yang mengibarkan bendera dari ormas terlarang dibiarkan bebas? Ini jangan macam-macam lah negara ini. Kita itu bangsa yang besar, negara yang besar, 267 juta penduduk, sepertinya kok menangani gerombolan yang hanya jumlahnya berapa kok tidak berani atau gimana? Kalau tidak berani bilang ke rakyat Indonesia. Saya yakin seyakin-yakinnya ada ratusan kali lipat yang akan menghadapi mereka. Kalau memang aparat keamanan tidak berani menghadapi mereka. Kita disiplin lah, oke lah. Peringatan-peringatan hari kemerdekaan atau perayaan-perayaan yang lain dibatasi karena
negara sedang dalam COVID, tapi yang lain juga begitu dong. Aksi unjuk rasa yang jelas berjubel-jubel tanpa mengindahkan peraturan negara, mengibarkan bendera terang, dibiarkan bebas begitu di jantung ibu kota Jakarta sendiri. Ini mau apa negara kita? Kewibawaan negara kita mau dibawa kemana? Ditaruh di mana? Maaf, agak emosi nih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu, teman-teman media yang saya hormati, Pak Menparekraf, Pak Kasetpres, Pak Sesmen, dan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya HUT yang ke-75 ini rencananya kita laksanakan secara besar-besaran lah. Kita negara besar, nggak boleh kalah dengan yang lain gitu. Tetapi adanya pandemi COVID merubah semuanya. Kita harus kerja keras untuk menyesuaikan acara-acara yang sudah kita persiapkan sejak awal, termasuk karnaval internasional juga kita batalkan. Namun demikian, walaupun tidak sesuai dengan yang kita rencanakan semula, tetapi perayaan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia ini tetap harus khidmat, mensyukuri nikmat kemerdekaan, tetap harus menunjukkan bahwa kita Indonesia adalah negara yang besar, yang kokoh secara ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan. Namun kita lakukan secara sederhana, dengan kemeriahan tetap, dengan antusiasme masyarakat yang tinggi tetap juga, dengan kreativitas dan inovasi juga tetap, hanya saja sesuai dengan protokol kesehatan yang aman dari COVID-19. Nah, kaitannya juga dengan upacara 17 Agustus di Istana Merdeka, kami perlu sampaikan bahwa upacara tentu saja tetap dilaksanakan secara khidmat, tetapi dengan peserta yang terbatas. Semua komponen yang terlibat dalam upacara hadir di situ, termasuk misalnya paskibraka akan hadir, tetapi dalam jumlah yang terbatas. Bahwa seluruh rakyat Indonesia kami sangat harapkan ikut aktif terlibat dalam upacara tersebut, terutama secara virtual. Dan bahkan juga kita mengenalkan sebuah tradisi baru, bahwa nanti pada saat upacara, saat dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kami mengajak semua masyarakat Indonesia untuk menghentikan kegiatannya sejenak, berdiri tegak, khidmat, mengikuti dikumandangkannya lagu Indonesia Raya saat upacara berlangsung. Itu untuk masyarakat umum maupun juga untuk organisasi-organisasi pemerintahan dan swasta. Informasi bisa diperoleh di websitenya Kementerian Sekretariat Negara, www.sayaindonesia.setnek.go.id. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Menparekraf untuk melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Indonesia maju. Sebelum perayaan ini akan kita tampilkan juga sekitar 30 menit ya Pak Tomo, berbagai macam kreativitas dan lain sebagainya melalui televisi. Dan juga pada saat penurunan bendera durasinya justru lebih lama. Sebelum penurunan bendera ada 60 menit juga berbagai macam atraksi dan kreativitas dengan
melalui virtual dengan kreativitas-kreativitas yang sedang dipersiapkan oleh anak-anak bangsa kita yang insya Allah akan menjadi menarik dalam perayaannya tersebut. Dan memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Pratik bahwa perayaan ini nanti upacara ini sangat terbatas, tetapi sebelum perayaan ini akan kita tampilkan juga sekitar 30 menit ya Pak Tomo, berbagai macam kreativitas dan lain sebagainya melalui televisi. Dan juga pada saat penurunan bendera durasinya justru lebih lama, sebelum penurunan bendera dan 60 menit juga berbagai macam atraksi dan kreativitas dengan melalui virtual dengan kreativitas-kreativitas yang sedang dipersiapkan oleh anak-anak bangsa kita yang insya Allah akan menjadi menarik dalam perayaannya tersebut. Dan kami juga akan mempersiapkan sebuah lomba video digital bagaimana kita merayakan 17 Agustus seperti ini di kampung-kampung, di desa-desa, di wilayah dan lingkungan kita. Selain itu juga kita dapat menunjukkan keindahan, keasrian, kreativitas wilayah dan lingkungan kita pada saat yang bersamaan. Kemudian mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus kepada pusat, daerah, dan perwakilan RI di luar negeri untuk mengibarkan bendera merah putih. Di samping itu kami juga mengajak semua asosiasi dan instansi untuk memasang atribut peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 75 mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Agustus dan mengibarkan bendera merah putih. Asosiasi-asosiasi tersebut antara lain pengelola transportasi publik, KAI, Damri, MRT, dan lain-lain, organda dan lain-lain. Kemudian pengelola aplikasi transportasi online, perusahaan teknologi besar, asosiasi media massa dan media online, asosiasi pusat perbelanjaan, asosiasi advertising, dan asosiasi-asosiasi yang lain untuk selalu mencantumkan logo dan juga tema Indonesia Maju ini dalam setiap platform media-media sosial serta logo, banner, dan spanduk yang mereka buat. Karena keterbatasan, jadi yang di istana itu adalah Bapak Presiden beserta Ibu, Pak Wapres beserta Ibu, dan seluruh pejabat yang hanya ada tugasnya. Contoh mungkin ada yang membacakan proklamasi, membacakan doa, dan plus Panglima TNI Polri. Kebiasaan dari istana adalah mengundang masyarakat, itu kami tidak. Tadi terkait dengan yang lain, mungkin kita undang secara virtual, jadi undangan tetap kami edarkan kepada para menteri dan lembaga, tetapi mereka berada di tempat masing-masing. Sehingga kita mengambil keputusan bahwa Paskibra yang digunakan hanya 3, itu diambil plus cadangan 1, yang akan mengibarkan bendera saja di lapangan, itu akan kami ambil dari Paskibra 2019, yang 2019 pada saat itu tidak naik. Artinya yang inti di 2019 sudah muncul, ini ada cadangan di 2019 kami ambil untuk di kegiatan Paskibra di 2020, sehingga kami melalui Kementerian Olahraga dan Pemuda tidak merekrut di 2020 karena sekali lagi kita sayangi kesehatan nyawa masyarakat dan protokol kesehatan yang harus kita junjung tinggi. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.